Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemuda rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Adapun nikmat yang lain insya Allah mengikuti, kita syukuri, dan mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur, rasa rendah diri kepada Allah, dan rasa kecil di hadapan Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Para pemuda-pemudi rahimakumullah dimanapun antum berada, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang peran pemuda dalam kebangkitan Islam. Oke, sebelum ke sana, mungkin biasanya saya terbiasa ketika menulis ataupun menyampaikan kata-kata di dalam tulisan saya itu terbiasa dengan teknik 5W 1H. Ya. Ada 5W. 5W itu di sana ada what, why, when, who, and where. Ya. Kemudian ada H yaitu how. Oke, kita coba dibedah satu-satu dulu. Yang pertama adalah what. Nah, informasi sekarang yang akan saya coba sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yaitu what. Apa tujuannya kita hidup di dunia ini? Ya, di surat Az-Zariyat itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Nah, dari tujuan itu ada hal yang sebenarnya sangat dirindukan, gitu ya, bagi seseorang yang beriman dan bertakwa, itu adalah kembalinya kejayaan Islam di muka bumi ini, gitu ya. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah itu kalau sampai, gitu ya, tujuan besarnya, gitu ya, kebangkitan Islam itu terjadi, Masya Allah, banyak sekali manfaatnya untuk kita. Nah, itulah makanya tadi ada what. What itu adalah apa tujuan kita. Tujuan kita, tugas kita kan tadi beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah bentuk dari beribadah kepada Allah itu kita menuju kepada kebangkitan Islam. Nah, kemudian kenapa gitu, why? Kenapa harus kebangkitan Islam? Gitu ya, kita sudah baca sejarahnya, banyak sekali, Masya Allah, luar biasa di Islam itu konsepnya lengkap, gitu ya. Padahal itu kitabnya sudah diturunkan kepada Rasulullah 30 juz, gitu ya, Al-Quran. Konsepnya di sana lengkap sekali, gitu ya, mencakup semua lini kehidupan kita, kehidupan masyarakat, baik itu umat Islam sendiri ataupun bukan, gitu ya. Itu sudah diatur komplit, lengkap, dan tidak ada di sana itu kecacatan, gitu ya, ketika kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ketika Islam jaya, gitu ya, Masya Allah, 2/3 dunia tuh pernah Islam itu menguasainya 2/3 dunia, dan benar-benar itu baik sekali, Masya Allah, konsep perekonomiannya, konsep politik dan lain sebagainya tuh Masya Allah luar biasa, keren sekali. Kita jadi lebih nyaman untuk tadi menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, beribadah kepadanya, karena konsep Islamnya dijalankan dengan lengkap, totalitas, ya. Nah, itu. Jadi kenapa? Ya, karena emang faktanya sejarah mencatat bahwa Islam itu keren lah. Pokoknya kalau sudah jaya, kita nggak akan ada lagi seperti zaman sekarang ini banyak
banyak kerepotan, kesusahan gitu ya, banyak penipuan, pencurian. Wah, Masya Allah, itu kalau diterapkan kembali kejayaan Islam, insya Allah aman, damai, sentosa gitu ya, insya Allah. Kemudian when, kapan ya, kapan kebangkitan Islam itu akan terjadi ya? Jawabannya segera gitu ya, walau alam bisawab, tapi insya Allah segera jika kita semua bekerja sama gitu ya. Di mana, where, di mana kebangkitan itu akan terjadi gitu ya. Kebangkitan Islam itu akan terjadi. Ini informasi yang coba saya cari gitu ya, dan ternyata ada beberapa informasi yang ternyata mengarah kepada negara NKRI, negara Indonesia kita gitu. Insya Allah Islam itu akan bangkit di negara kita yang tercinta ini gitu ya. Bahkan ada suatu hadis gitu ya, tadi sempat saya baca hadis riwayat Muslim nomor 2889, bisa teman-teman cek. Di situ ada kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kata merah putih gitu ya. Kebangkitan Islam itu ada tulisannya merah putih gitu. Merah putih sama seperti bendera kita gitu ya. Kemudian ada fakta juga bahwa di Indonesia itu hampir mayoritasnya Islam, Masya Allah. Jadi insya Allah kalau Islam itu bangkitnya di mana, bisa jadi gitu ya. Dan mudah-mudahan gitu ya, harapan kita bersama bangkitnya itu mulai di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ke W yang terakhir, yaitu who atau siapa. Siapakah orang-orang yang akan berperan untuk kebangkitan Islam ini gitu ya. Ya, sebenarnya siapapun itu bisa gitu ya. Nah, di sini karena kita dibahas karena temanya tentang pemuda gitu, dan memang faktanya gitu ya, pemuda itu semangatnya pasti beda gitu dengan orang-orang yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Pasti semangat juangnya itu lebih panjang kalau kita itu muda. Dan memang di sejarah ketika Islam itu pertama kali datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, para sahabat yang ada di sekitarnya yang membuat Islam ini menjadi tersebar itu rata-rata pemuda gitu ya. Zaid bin Sabit itu Masya Allah pintarnya luar biasa gitu ya. Masih umur ada yang mencatatnya 11 tahun, ada yang bilangnya 15 tahun, karena Rasul ketika meninggal itu umurnya Zaid bin Sabit itu baru 20 tahun gitu ya, masih muda, tapi beliau itu sudah menjadi penerjemahnya Rasul. Beberapa bahasa itu Zaid bin Sabit itu sudah tahu gitu ya. Dan dari penerjemah itulah Rasul kalau mau mengirim surat ke siapa saja yang punya bahasanya berbeda dengan bahasanya Rasul gitu ya, wah, Zaid bin Sabit itu yang terdepan menuliskan surat-suratnya, diterjemahkan agar bisa difahami oleh bangsa yang lain. Masya Allah gitu ya. Banyak lagi, Ali bin Abi Thalib juga pemuda gitu ya. Dan memang benar kalau misalnya yang muda itu semangat juangnya lebih panjang daripada yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya ada how gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menjalankan amanah kita, beribadah, kemudian tujuannya itu adalah mencapai kebangkitan Islam gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau banyak cara, silahkan teman-teman bisa ngambil mana yang dipilih gitu ya. Di sini mungkin saya lebih tertariknya, lebih milihnya bagaimana kita sebagai seorang pemuda di zaman sekarang ini, dengan zaman yang luar biasa, kita dimanjakan gitu ya, dengan berbagai kemudahan gitu, berbagai kenikmatan gitu ya, terutama kenikmatan dunia gitu. Jadi kita bisa lebih mudah lagi untuk mengakses informasi, mengakses ilmu, mengakses banyak hal gitu ya. Tapi jangan sampai kita itu terlena, karena kalau terlena berarti ya kita nggak akan bisa mencapai tujuan kita yang kita cita-citakan, yaitu kebangkitan Islam.
Nah, makanya di sini saya mengajak gitu ya untuk kita semua yang masih berjiwa muda ataupun para pemuda-pemudi gitu ya. Kita bersama-sama bersatu, kemudian kita membentuk suatu komunitas kebaikan atau kita berorganisasi gitu, berorganisasi yang baik gitu. Karena kalau kita berjuang sendirian untuk menuju kebangkitan Islam pasti sulit gitu ya. Jadi tawaran bagaimana yang coba saya sampaikan itu adalah bagaimana kita bisa bersatu bersama di komunitas kebaikan atau organisasi kebaikan untuk bersama-sama kita bekerja membangun mengkonsep agar Islam ini bisa kembali bangkit gitu. Ada 6 hal ya, 6 hal yang membuat kita itu bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Kalau kita punya teman-teman atau komunitas kebaikan untuk diri kita gitu ya. Yang pertama, kita akan meningkatkan rasa percaya diri gitu. Sekarang ini kalau misalnya diperhatikan gitu ya, karena saya juga kebetulan seorang guru di SMA gitu ya, sebuah SMA. Anak-anak muda sekarang itu lebih suka bersembunyi di balik HP-nya, lebih pede nulis pesan gitu ya daripada menyampaikan pemikirannya itu di depan umum gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, biasanya kadang pengennya orang lain aja yang maju, enggak saya gitu ya. Jadi ya memang betul ya, malu itu sebagian dari iman gitu. Tapi ada bab dimana malunya itu jadi sepertinya tidak perlu di situ gitu, salah menempatkan sikap malunya gitu. Seharusnya pada saat itu dia harus berani, dia harus yang paling pede gitu ya untuk menyampaikan idenya, pemikirannya, bahkan mungkin gebrakan-gebrakan kebaikan gitu. Nah di sini makanya kalau kita punya ya, oleh karenanya ya, kalau misalnya kita ikut program-program kebaikan, komunitas kebaikan, insya Allah di sana kita akan dilatih meningkatkan rasa percaya diri kita lagi gitu ya, terutama rasa percaya diri kita sebagai seorang muslim gitu ya. Masya Allah gitu ya, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu agama terbaik gitu. Nah, sekarang banyaknya yang tidak pede, pakai jilbab nggak pede gitu ya, baca Quran di tempat umum nggak pede gitu ya. Nah, tapi insya Allah kalau kita bareng-bareng sama teman-teman kebaikan kita gitu ya, rasa percaya diri kita itu lambat laun akan makin meningkat lagi gitu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah kita akan terbiasa untuk bekerja sama tim. Ya Allah, saya secara pribadi ketika membaca kisah-kisahnya, perang-perang perjuangannya para nabi dan rasul, terutama perangnya Rasulullah gitu ya, dan juga ketika dilanjutkan dilanjutkan oleh para khalifah itu, masya Allah, itu kerja tim yang luar biasa gitu ya. Karena tadi kalau kita ingin mencapai sesuatu hal yang besar, kebangkitan Islam, nggak bisa kalau kita kerja sendiri. Dan tantangannya tuh banyak sekali kalau kita itu bekerja dengan tim. Kalau kita sudah terbiasa gitu ya bekerja dengan tim gitu ya, menata ego, menata banyak hal gitu ya, insya Allah gitu ya, lambat laun atau bahkan mungkin bisa jadi dalam waktu yang dekat, cepat gitu ya, kebangkitan Islam itu bakal terjadi karena kita semua kompak gitu ya, kerja timnya keren gitu. Kemudian yang selanjutnya, kita akan terbiasa juga kalau misalnya kita bergabung dengan komunitas kebaikan atau organisasi kebaikan, kita akan terbiasa untuk berpikir kritis gitu ya. Karena sekarang ada orang-orang yang punya ide, punya pemikiran gitu ya, tapi ketika disampaikan ternyata masih dangkal gitu ya, masih kurang wow gitu ya, masih kurang ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa bergabung bersama teman-teman kebaikan kita, kemudian kita sering berdiskusi gitu ya, berdiskusi kebaikan pastinya. Nah, di sana kita akan jadi terbiasa berpikir kritis, dan berpikir kritis ini baik gitu ya, terutama di zaman sekarang ini yang hal-hal itu memang tidak semuanya bisa kita langsung iya gitu ya, bahasanya, tidak bisa langsung ngikut gitu, harus difikirkan gitu. Yang keempat yaitu melatih diri agar memiliki manajemen waktu yang baik
karena saya juga sama gitu ya, punya adik-adik yang masih remaja, masih pemuda gitu ya, dan mendampingi mereka. Ketika sudah sibuk dengan HP, ketika sudah sibuk dengan gadgetnya gitu ya, Masya Allah gitu, waktunya itu tidak tertata lagi. Tugas di sekolah nggak terselesaikan dengan baik, itu masih tugas sekolah. Ini tugasnya sama Allah aja, ya itu ya, naudzubillah gitu ya. Subuh bisa jadi lewat gitu ya, duhurnya bisa jadi kebablasan gitu ya, karena malamnya begadang, siangnya tidur sampai lewat duhur ya, naudzubillah min dzalik gitu. Jadi waktunya itu tidak tertata dengan baik. Tapi beda sekali orang-orang itu yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kebaikan yang melatih dirinya di tadi ya, organisasi-organisasi kebaikan. Insya Allah di sana dia akan punya manajemen waktu yang baik gitu ya, karena tugasnya makin banyak, jadi dia harus pinter-pinter membagi waktu. Begitulah sehingga dia menjadi orang yang punya manajemen waktu yang baik. Yang kelima yaitu belajar menahan ego gitu ya. Pemuda-pemudi sekarang ini terbiasa suka karena tadi ya, mungkin karena dimudahkan dengan banyak hal, jadi punya sifat yang sepertinya tidak mau kalau dibantah gitu ya, tidak mau kalau punya permintaan itu tidak dituruti gitu ya, karena kan sekarang apa-apa bisa pakai HP jadi gitu ya, bisa cepat aksesnya gitu. Jadi kalau nunggu-nunggu itu biasanya agak sulit gitu ya, sabarnya itu belum banyak terlatih gitu ya. Jadi ketika kita itu punya teman-teman aktivitas kebaikan gitu ya, di sana nanti kita akan banyak belajar bagaimana kita bisa menahan ego, sabar gitu ya, jangan cepat marah gitu. Ada pemikiran yang berbeda, kita bisa redam emosi kita duduk bareng-bareng, bicara, diskusikan dengan baik-baik gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu ya, keuntungannya bagi kita apabila kita itu aktif berorganisasi gitu ya, kebaikan gitu ya, dimana kita bekerja sama untuk menuju tujuan kita, kebangkitan Islam, yaitu kita bisa menambah teman dan relasi ya. Insya Allah punya banyak teman, punya banyak relasi, insya Allah banyak manfaatnya lagi gitu ya, di luar dari hal-hal yang sifatnya keorganisasian gitu. Masya Allah, itu mungkin dari saya gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita ambil peran gitu ya, terutama buat para pemuda dan pemudi yang semangat juangnya itu lebih panjang gitu. Kita sama-sama ambil peran untuk kebangkitan Islam di negeri kita tercinta ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat juang juga untuk diri saya secara pribadi gitu ya, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang mendengarkan pesan saya ini juga sama-sama kita bersemangat untuk membangkitkan Islam ya. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Tetap semangat teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.